Seseorang sedang mengercapkan matanya, menyesuaikan pencahayaan di sekitarnya. Di mana aku? Ini bukan di gubuk terkutuk itu, batinnya sambil matanya melihat sekelilingnya hingga matanya tertuju kepada seorang laki-laki yang sedang tertidur di sebuah kursi. Merasa asing dengan wajah dan pakaiannya membuatnya langsung bangkit dan berteriak. "Siapa kau, hah?" teriaknya. Merasa terganggu dengan teriakan seseorang membuat Feng terbangun dari tidurnya dan melihat kakak Mei Lin sedang berdiri di hadapannya dengan sebuah guci di tangannya. Feng bangkit dari duduknya dan menjelaskan siapa dirinya. "Tenanglah pangeran, letakkan kembali guci itu," ucap Feng dengan tenang. "Tidak, katakan siapa kau dan di mana aku," jawab Sulanling. "Kita berada di penginapan dan aku Feng pengawal pribadi yang mulia Putri Mei Lin," jawab Feng. Mendengar nama adik yang selalu ia rindukan disebut membuat hati Sulanling bergetar. "Liner, kau menyebut Linerku, di mana dia, di mana Mei-Meiku," ucap Sulanling. "Tenanglah pangeran, yang mulia putri sedang beristirahat di kamar sebelah," jawab Feng. "Antarkan aku kepadanya, aku ingin bertemu dengannya, aku merindukannya," ucap Sulanling penuh semangat. "Aku di sini Gege," ucap Mei Lin sambil membuka pintu. Mei Lin terbangun mendengar keributan di kamar gegenya dan langsung beranjak ke kamar gegenya. Pangeran Sulanling yang mendengar suara yang sangat ia kenal langsung menoleh ke arah pintu yang terbuka dan alangkah terkejutnya ia melihat sosok wanita cantik berdiri di sana dengan sangat anggun. "Liner," ucap Sulanling. "Iya, ini aku Gege," jawab Mei Lin sambil berjalan mendekat ke arah Sulanling. Tanpa bertanya Pangeran Sulanling langsung memeluk Mei Lin. "Mei, benarkah ini kau? Aku sangat merindukanmu," ucap Sulanling sambil menangis. Mendapat pelukan dari Pangeran Sulanling membuat hati Mei Lin menghangat. Mei Lin mengira itu adalah respon dari pemilik tubuhnya saat ini. "Aku juga merindukanmu Gege," jawab Mei Lin lembut. Setelah berpelukan cukup lama, mereka melanjutkan perjalanan namun sebelumnya mereka mampir ke sebuah kedai untuk sarapan. Sambil menyantap makanan mereka bercerita. "Liner, bagaimana kau bisa keluar dari istana dan membawaku keluar dari tempat pengasingan itu?" tanya Sulanling. "Gege, Aki tidak bisa menjelaskan semua namun yang hanya perlu kau ketahui aku yang sekarang bukanlah Mei Lin yang dulu, mulai saat ini tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa mengusik kita sekalipun itu kaisar bodoh itu," jawab Mei Lin. "Ya, kau memang sangat berbeda Liner, tapi apa maksudmu dengan tidak ada yang bisa mengusik kita dan kau memanggil kaisar dengan sebutan bodoh? Bagaimana kalau kau mendapat hukuman?" tanya Sulanling lagi. "Kau tidak perlu khawatir Gege, cukup percaya dan menjadilah kuat untuk terus berada di sampingku," ucap Mei Lin. "Gege akan selalu percaya dan akan menjadi kuat untukmu Liner," jawab Sulanling. Pangeran Sulanling yang sebenarnya masih bingung dengan perubahan adiknya memilih percaya dengan apapun yang dilakukan adiknya karena baginya hanya Mei Lin lah yang ia miliki di dunia ini dan ia tak ingin terpisah lagi dengan Mei Lin. Setelah makan mereka melanjutkan perjalanan kembali ke istana dengan menunggang kuda masing-masing. Pangeran Sulanling juga menunggang kudanya sendiri. Kuda coklat pemberian Mei Lin yang tentu saja diambil dari ruang dimensinya tadi pagi sebelum mereka keluar dari pengenipan. Sedangkan di istana semua orang terutama kaisar sedang menunggu kepulangan Mei Lin. Mereka ingin mendengar penjelasan Mei Lin yang pergi dari istana tanpa meminta izin dan tak lupa kematian kepala pengawal akibat perbuatan Mei Lin. Mei Lin, Sulanling, Feng dan Yue Lan telah tiba di kerajaan. Tanpa menunggu perintah, para pengawal yang menjaga pintu gerbang kerajaan langsung membukakan pintu. Mereka sudah tidak berani berurusan dengan Mei Lin,
mengingat dengan kejamnya Mei Lin menyuruh Feng untuk membunuh kepala pengawal yang berusaha menghalangi Mei Lin. Namun saat mereka melewati gerbang, para pengawal terkejut melihat ada pangeran pertama di antara mereka. "Bukankah itu pangeran pertama?" ucap salah satu pengawal. "Ya, kau benar, itu adalah pangeran pertama Sulanling. Bagaimana bisa dia bersama putri pertama Mei Lin? Bukankah dia berada di pengasingan?" jawab pengawal yang lain. "Apa putri pertama membebaskannya? Kalau benar ini akan menambah amarah kaisar," ucap pengawal satu lagi. "Sudahlah, kita diam saja. Bukankah kalian sudah melihatnya sendiri bahwa putri pertama yang sekarang sangat dingin dan tak tersentuh," jawab pengawal yang lain pula. Kembali ke Mei Lin. Saat ini mereka sudah berada di kediaman Sakura. "Mei, benarkah ini kediaman Sakura yang dulu?" tanya Sulanling yang heran dengan perubahan kediaman adiknya. "Tentu saja GG. Aku hanya memberikan sedikit perubahan," jawab Mei Lin. "Ini bukan sedikit, Liner," elak Sulanling. Mendengar elakan kakaknya membuat Mei Lin tersenyum. "Kalian berdua beristirahatlah sejenak karena aku merasa nanti malam kita akan sedikit mengeluarkan tenaga kita lagi," ucap Mei Lin kepada Feng dan Yuelan. Mengerti dengan perintah Mei Lin, mereka berdua langsung meninggalkan kediaman Mei Lin setelah memberi hormat. Kini tinggallah Mei Lin dan kakaknya. "GG, seperti kataku, aku yang sekarang bukanlah Mei Lin yang dulu. Aku harap jika suatu hari kau melihat sisi kejamku, kau tak akan begitu terkejut," ucap Mei Lin. "Awalnya aku sangat terkejut dengan perubahanmu, Liner, bahkan tatapanmu pun tak selembut dulu, tapi aku mengerti. Sudah begitu banyak kepedihan yang kau alami tanpa kami di sisimu," ucap Sulanling sambil berjalan mendekat ke arah Mei Lin. "Tenanglah, mulai sekarang apapun yang kau lakukan aku akan tetap berada di sisimu dan akan selalu mendukungmu, Mei. Aku tak akan menanyakan apapun sampai kau sendiri yang akan menceritakannya sendiri," lanjut Sulanling kemudian memeluk Mei Lin dengan lembut. "Terima kasih GG," jawab Mei Lin. Setelah beberapa saat berpelukan, Mei Lin menyuruh Sulanling untuk beristirahat. "Pergilah beristirahat GG, kau harus menyiapkan dirimu untuk menghadapi kaisar istana ini," ucap Mei Lin sambil tersenyum miring. "Sepertinya kau sangat membenci ayah," ucap Sulanling. Mendengar ucapan Sulanling membuat raut wajah Mei Lin berubah dingin. "Dia bukan ayahku," ucap Mei Lin tegas. Melihat perubahan raut wajah Mei Lin membuat Sulanling merasa sangat bersalah. "Liner, maafkan aku tak bermaksud membuatmu marah," ucap Sulanling. "Sudahlah GG, pergilah. Kamarmu berada di samping kanan kamarku," jawab Mei Lin sambil pergi masuk ke kamarnya. Sulanling semakin menyesali perkataannya. Seharusnya ia sadar Mei Lin sudah banyak terluka karena ulah ayahnya sendiri dan itu pastinya membuat Mei Lin membenci ayahnya. "Maafkan GG Liner," ucap Sulanling pelan dan berlalu pergi menuju kamarnya. Kaisar yang mengetahui kepulangan Mei Lin yang dengan berani membawa kembali Sulanling dari pengasingan, apalagi dia juga mendengar bahwa gubuk pengasingan telah rata dengan tanah, begitupun dengan musnahnya para penjaga, semakin marah. Bukan hanya kaisar namun seluruh penghuni kerajaan sudah mendengar apa yang terjadi dan mereka benar-benar tidak menyangka Mei Lin berani melakukan itu semua. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu? Kenapa dia begitu berani menentangku?" ucap kaisar dengan penuh amarah. "Anda harus menjatuhi hukuman berat kepada putri pertama karena telah berani menentang Anda yang mulia," hasut selir Guanxi. "Kasim Hong, setelah jamuan makan malam panggil mereka ke aula kerajaan," ucap kaisar tegas. "Baik yang mulia," jawab Kasim Hong. "Apa yang akan terjadi di aula kerajaan? Tungguin kelanjutannya ya. Happy weekend.